Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan kita hari ini 7 Desember tahun 2020. Dan kita masih ada di dalam tema untuk bulan Desember ini. Dan tema kita yaitu permulaan kekekalan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Kebangkitan Khusus Orang yang Hilang. Kebangkitan khusus orang yang hilang. Matius 26 ayat 64. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sekali lagi, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 64. Suara yang menurisi telinga orang mati. Mereka kenal betapa sering mereka telah mendengar nada lembut suara itu memanggil mereka untuk bertobat. Betapa sering suara itu mereka dengar bagaikan bujukan seorang sahabat, seorang saudara, seorang penebus. Kepada mereka yang menolak kasih karunia-Nya, tiada suara lain yang penuh dengan hukuman, yang penuh dengan celaan, dan pada suara yang sejak lama mengajak bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Yesaya 33:11. Suara itu membangunkan ingatan-ingatan yang mereka ingin hapuskan. Amaran-amaran dibenci, undangan-undangan ditolak, kesempatan-kesempatan diremehkan. Ada di antara mereka yang mengejek Kristus dalam kehinaannya, dengan kuasa yang menggetarkan datang kepada pikiran mereka. Kata-kata penderita bila mana imam besar mendesak. Ia mengatakan dengan khidmat, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sekarang mereka memandang Dia dalam kemuliaannya dan mereka masih akan melihat Dia duduk di sebelah kanan kekuasaan. Mereka yang mencemohkan pengakuannya sebagai anak Allah sekarang bungkam, tidak bisa berkata-kata. Di situ ada Herodes yang angkuh, yang mengejeknya mengenai gelar kerajaannya, dan yang memerintahkan serdadu-serdadu yang mengejek itu untuk memahkotainya menjadi raja. Di sana ada orang-orang yang dengan tangannya yang cemar memakaikan jubah ungu kepadanya, mahkota duri ke atas kepalanya yang suci, dan pada tangannya yang tak berdaya itu tongkat pura-pura, dan tunduk di hadapannya dengan ejekan-ejekan hujat. Orang-orang yang memukul dan meludahi raja kehidupan itu sekarang berpaling dari pandangannya yang tajam dan berusaha melarikan diri dari kemuliaan hadiratnya yang dahsyat itu. Mereka yang memaku tangan dan kakinya, serdadu yang menusuk lambungnya, melihat bekasnya dengan ketakutan dan penyesalan yang dalam. Dengan jelas para imam penguasa mengingat kembali peristiwa Golgota. Dengan ketakutan yang menggetarkan mereka mengingat bagaimana mereka dengan menggoyang-goyangkan kepala dengan ejekan kesetanan berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah kebangkitan khusus. Tetapi topik kita kebangkitan khusus orang yang hilang. Kenapa disebut orang yang hilang? Sebenarnya kebangkitan khusus ini adalah pada peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada orang-orang yang dibangkitkan khusus untuk melihat kemuliaan Allah. Untuk melihat Yesus yang mereka tikam, yang mereka ejek di kayu salib atau di Golgota itu datang kedua kali. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang hilang. Artinya mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dapat, yang tidak diselamatkan. Tapi
mereka ini diizinkan untuk mereka bangkit hanya sebentar saja. Mereka melihat kemuliaan Yesus, lalu mereka akan ingat dengan jelas waktu mereka mengejek dia, waktu mereka menikam dia, mengolok-olok dia. Dan pada waktu mereka bangkit, tidak lama kemudian mereka mati kembali. Mereka akan bangkit pada kebangkitan yang kedua nanti, pada kedatangan Yesus yang ketiga kali ke dunia ini, yaitu dengan turunnya kota Allah ke atas bumi ini. Bumi akan dibaharui, dan bumi ini tidak akan diganti dengan bumi yang lain. Itulah sebabnya kenapa Sabat itu kekal. Karena bumi tidak diganti dengan bumi yang lain. Sabat adalah menyatakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah kami belajar di pagi hari ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami untuk kami melangkahkan kaki di hari-hari hidup kami yang akan datang. Kami doakan khusus Tuhan bagi Julianus, bagi Bernard Boneftar, Edward Nunaki, Hans Imbiri, Lince Maniweri, dan Melda Egana. Sekali lagi, Edward Nunaki, Bernard Boneftar, Hans Imbiri, Lince Maniweri, Melda Egana. Dalam kehidupan mereka pribadi, Tuhan tolong dalam kehidupan mereka keluarga. Tuhan tolong juga dalam kehidupan mereka dengan keluarga masing-masing. Allah memberkati, berikan kekuatan, hikmat, dan akal budi. Biarlah mereka juga saat mendengar firman Tuhan ini, mereka dikuatkan dan lebih setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara renungan kita pagi ini, dan apabila ada usulan-usulan doa, dapat memberikan usulan itu melalui WA. Nomor WA saya adalah 0852 4021 9230. Sekali lagi 0852 4021 9230. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.